wabarakatuh. Perkenalkan saya Dita Alvena. Di sini saya akan melakukan konseling mini pill. Nah, yang pertama saya lakukan adalah selamat siang Ibu, perkenalkan saya dengan Diva. Di sini saya akan melakukan konseling kepada Ibu, konseling alat kontrasepsi mini pill. Nah, mini pill ini hampir sama dengan KB pill kombinasi. Nah, jadi tujuannya ini agar Ibu bisa mengetahui apa sih mini pill ini. Setelah itu kita menjelaskan maksud tujuan. Permisi Ibu, selamat sore. Perkenalkan saya Diva. Saya akan melakukan konseling tentang alat kontrasepsi, yaitu pil kombinasi atau pil KB yang biasa Ibu gunakan. Tujuan saya konseling ini agar Ibu bisa tahu apa sih KB pil ini, apa sih efek sampingnya, indikasinya, kontraindikasinya. Jadi di sini saya akan melakukan konseling dengan tujuan untuk menjelaskan lebih detail kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Siap, bersedia Bu. Makasih Bu. Kita persiapan tempat dan alat. Nah, yang pertama itu tempat pemeriksaannya itu harus aman, nyaman, bersih, dan tenang. Nah, alatnya ada lembar balik, miniatur alat kontrasepsi, pil KB, dan leaflet. Misalnya ini leaflet. Kita menjelaskan tentang kontrasepsi KB pil. Nah, pil KB ini merupakan jenis alat kontrasepsi hormonal yang perlu dikonsumsi secara teratur pada waktunya yang sama setiap harinya agar efektif. Nah, perlu diketahui bahwa pil KB ini tidak bisa mencegah penularan penyakit HIV atau AIDS. Keuntungan pil KB. Nah, jadi keuntungan alat kontrasepsi KB pil ini adalah jika diminum sesuai aturan akan dijamin berhasil 100%. Nah, yang kedua, KB pil ini dapat digunakan sebagai pengobatan terhadap masalah yang pertama ketegangan menjelang menstruasi, perdarahan menstruasi yang tidak teratur, nyeri saat menstruasi, serta pengobatan pasangan infertilitas. Nah, yang ketiga, tidak mengganggu hubungan seksual. Yang keempat, memiliki efektivitas tinggi atau 99%. Dan KB pil ini mudah dihentikan setiap saat. Dari pil KB ini, nah jadi kerugiannya itu pengguna harus meminum setiap saat. Nah, yang kedua itu mahal dan repot. Yang ketiga, tidak boleh digunakan pada wanita menyusui. Yang keempat, tidak mencegah penyakit menular seksual, termasuk hepatitis atau HIV/AIDS. Mini pil ini adalah yang pertama usia reproduktif, jadi telah memiliki anak atau yang belum memiliki anak. Nah, yang ketiga, Ibu menginginkan suatu metode kontrasepsi yang sangat efektif selama periode menyusui. Yang keempat, pasca persalinan dan tidak menyusui. Yang kelima, keguguran. Yang keenam, perokok segala usia. Yang ketujuh, mempunyai tekanan darah tinggi selama 180/110 mmHg atau dengan masalah pembekuan darah. Yang ke-8, tidak boleh menggunakan estrogen atau lebih senang tidak menggunakan estrogen. Nah, kalau kontraindikasinya, yang pertama itu hamil atau diduga hamil. Yang kedua, perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya. Yang ketiga, tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid. Yang keempat, menggunakan obat tuberkulosis atau rifampicin atau obat untuk penision dan barbiturat. Nah, yang kelima, kanker payudara atau ada riwayat kanker payudara. Yang keenam, Ibu sering lupa menggunakan pil. Yang ketujuh, miomi uterus atau progesteron memicu pertumbuhan miom uterus. Yang ke-8, riwayat stroke. Progesteron menyebabkan spasme pembuluh darah. Nah, kalau efek sampingnya
sama seperti pil kombinasi tadi. Kalau efek samping dari pil KB ini, yang pertama amenorrea atau tidak ada perdarahan atau spotting. Nah, untuk penanganannya kita harus periksa dalam atau tes kehamilan. Bila tidak hamil dan klien minum pil dengan benar, tenang, maka tidak datang haid kemungkinan besar karena kurang adekuatnya efek estrogen terhadap endometrium. Nah, tidak perlu pengobatan khusus. Coba berikan pil dengan dosis estrogen 50 mg atau dosis estrogen tetap, tetapi dosis progestinnya dikurangi. Nah, bila klien hamil intrauterin, hentikan pil dan yakinkan pasien bahwa pil yang telah diminumnya tidak punya efek pada janin. Nah, efek samping yang kedua, ada mual, pusing, atau muntah. Nah, penanganannya tes kehamilan atau pemeriksaan ginekologi. Bila tidak hamil, sarankan minum pil saat makan malam atau sebelum tidur. Nah, yang ketiga, perdarahan per vaginam atau spotting. Nah, penanganannya ini tes kehamilan atau pemeriksaan ginekologi. Sarankan minum pil atau waktu sama. Jelaskan bahwa perdarahan atau spotting hal yang biasa terjadi pada 3 bulan pertama dan lambat laun akan berhenti. Nah, bila perdarahan atau spotting tetap saja terjadi, maka ibu harus mengganti pil dengan dosis estrogen lebih tinggi sampai perdarahan teratasi, lalu kembali ke dosis awal. Nah, bila perdarahan timbul lagi, ibu melanjutkan lagi dengan dosis 50 mg atau ganti dengan metode kontrasepsi yang lain. Nah, itu waktu yang tepat memulai menggunakan kontrasepsi pil ini adalah yang pertama setiap saat selagi haid atau untuk meyakinkan tidak hamil. Yang kedua, hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Yang ketiga, ibu boleh menggunakan pada hari ke-8, tetapi perlu menggunakan metode kontrasepsi lain atau kondom. Nah, mulai hari ke-8 sampai hari ke-14 atau tidak melakukan hubungan seksual sampai paket pil habis. Yang keempat, setelah ibu melahirkan. Nah, setelah 6 bulan pemberian ASI eksklusif dan setelah 3 bulan tidak menyusui atau pasca keguguran atau segera atau dalam waktu 7 hari. Nah, yang kelima, bila berhenti menggunakan kontrasepsi injeksi dan ingin berganti dengan pil. Nah, jadi ini pil KB-nya. Nah, jadi caranya minum itu ini setiap hari minum 1 pil. Nah, minum pil ini pada waktu yang sama setiap hari. Misalnya besok minumnya pagi. Nah, berarti besoknya pagi lagi. Kalau minumnya siang, berarti besoknya juga siang. Begitu sebaliknya. Nah, kalau lupa 1 pil, ibu segera minum pil setelah ingat. Boleh minum 2 pil pada hari yang sama. Nah, bila lupa 2 pil atau lebih, sebaiknya minum 2 pil setiap hari sesuai jadwal yang ditinggal. Nah, untuk menggunakan alat kontrasepsi lain atau tidak melakukan hubungan seksual sampai telah menyelesaikan jadwal yang tertinggal. Nah, terus habiskan 1 paket mulai hari berikutnya dengan paket baru dan jangan istirahat di antara paket. Sudah paham? Sudah, Bu. Baik, apakah ibu bisa mengulangi apa yang saya jelaskan tadi? Iya, Bu. Baik, Ibu. Ini jadi nanti kalau sudah pilnya habis baru lakukan kunjungan ulang ke tempat saya lagi. Ya, Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan, ibu bisa kembali lagi ke sini ya, Bu ya. Nah, terima kasih ya, Bu ya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, ibu bisa kembali lagi ke sini. Jadi ibu bisa berkunjung kapanpun. Ibu bisa kembali setiap saat. Ya, Bu. Assalamualaikum.